불타오르네. 불타오르네. 용서해줄게. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih dapat melewati tahun 2021 dengan perjuangan yang tentunya tidak mudah bagi kita semua. Ada begitu banyak yang sakit, bahkan yang meninggal dunia. Dan sore hari ini kami bersyukur Tuhan karena kami masih dapat merayakan Natal bersama. Suatu anugerah yang besar dalam hidup kami. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Diawali dengan K-pop, bukan berarti itu tarian dari luar kok masuk ke dalam gereja. Satu hal yang harus Bapak Ibu tahu, Korea adalah salah satu negara yang sangat maju saat ini. Bahkan masyarakatnya dipenuhi dengan talenta-talenta yang luar biasa yang dari Tuhan. Karena satu, mereka mengenal Yesus. Negara ini memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Begitu banyak gereja yang berdiri di sana. Saya tidak mau mengambil sisi negatifnya, tapi saya mau apapun kondisi kita saat ini, dengan talenta yang Tuhan beri bagi kita, mari kita bersukacita dan memuliakan Tuhan. Karena satu, seperti tema yang ada, kelahiran yang berdampak. Tuhan Yesus hadir ke dunia, memberikan dampak yang besar bagi dunia ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berdampak bagi lingkungan yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi sahabat kita? Sore hari ini, mari buka pikiran dan hati kita.
biasa. Sebagaimana Yesus lahir membawa sukacita bagi kita semua. Dan mari kita bersukacita di dalam membesarkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang besar. Kami bersyukur mengenal-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Jadikanlah hidup kami, ketika kami menerima Kau di dalam hidup kami menjadi berdampak
Terima kasih. Kami siap bersukacita malam hari ini Tuhan, karena kami percaya Engkau lahir ke dunia memberikan sukacita itu bagi kami, Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita yang siap bersukacita malam hari ini, katakan. Saudara siap bersukacita malam hari ini? Sama-sama kita mau bertepuk tangan. Saudara bersukacita malam hari ini? Bersukacita malam hari ini? Silakan duduk. Coba lihat kiri kanannya. Kiri kanannya apakah ada yang kenal? Kalau belum kenal, kenalan.
dari sini semua maskernya kayaknya sama warnanya putih, karena saya tidak bisa melihat warna-warna yang lainnya karena ada cahaya lampu yang silau. Bapak Ibu, tadi kita diawali dengan K-pop dari Korea, dari anak remaja dan sekolah minggu daripada GSJ Manasye. Mereka awalnya adalah menari penuh berapi-api, bersuka cita, tetapi karena lingkungan dan lain sebagainya sehingga membuat mereka akhirnya kehilangan arah. Nah, bagaimana kelanjutan dari gadis-gadis yang tadi yang bersaing dengan secara tidak sehat sampai akhirnya mereka menemukan jati diri mereka dan akhirnya mereka berdamai karena ada Yesus hadir di dalam hidup mereka. Mari kita sama-sama saksikan kembali.
Bapak Ibu sekalian, tadi itu namanya perang tarian. Jadi kalau di negara-negara barat sana, mereka yang hobinya menari-menari, itu ada namanya perang tarian. Dan dinamakan battle, perang. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa waktu kita ada di dalam Tuhan, seberapa perang pun di dalam hati kita, di pikiran kita, yang membuat kita mungkin merasa iri hati, merasa dendam, merasa tidak ada damai sejahtera. Mari buang itu semua sore hari ini, dan mari kita menghargai kesempatan kedua yang Tuhan beri bagi kita untuk kita hidup berdamai dengan semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Malam hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kita semua kesempatan yang baru. Dan marilah kita menghargai kesempatan itu dalam hidup kita, untuk kita lebih sungguh lagi menghargai Tuhan di dalam hidup kita. Dengan apa kan ku balas
tidak dapat kami balas, tidak dapat kami gantikan dengan apapun. Oleh karena itu ajarkan kami untuk menghargai setiap kasih dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami dalam hidup ini. Dengan kami boleh memakai hidup kami untuk boleh menyenangkan-Mu, untuk boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang, sekali lagi kami datang dengan hati yang mengucapkan syukur. Dari hati kami yang paling terdalam kami katakan terima kasih Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini, di mana dalam ibadah perayaan Natal kami memperingati kelahiran-Mu 2000 lebih tahun yang lalu. Itu bukan hanya lahir di Bethlehem, tetapi kami percaya bahwa Yesus lahir di hati kami. Yesus lahir di hidup kami, yang membawa hidup kami untuk lebih lagi dekat dengan Bapa di surga. Oleh karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Saatnya kami untuk duduk diam, tenang, mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Oleh kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Oleh karena itu urapi setiap kami, berikan kami telinga yang mendengar, hati yang mau taat. Sehingga waktu kami mendengar, kami mau taat melakukan setiap firman dalam hidup kami, yang memimpin kami, membawa kami terus untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus ambil alih. Kami serahkan semua yang dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama yang siap katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia. Ini minta tolong bagi Ibu diangkat agak sini dikit dulu. Ya, biar agak tinggi dikit. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Puji Tuhan. Malam hari ini udah menjelang malam ya, jam berapa? Udah jam 7 kurang ya. Berarti sudah gelap, sudah malam. Puji Tuhan, dalam ibadah perayaan Natal malam hari ini boleh berjalan dan tidak maksud apapun. Bapak Ibu, jemaat Tuhan bahkan undangan boleh hadir tepat waktu dan di luar nggak hujan ya, teduh ya. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa. Kita minta agar Tuhan berikan kita cuaca yang cerah hari ini. Kemarin hujan, hari ini Tuhan kasih cuaca yang cerah. Amin. Baik Bapak Ibu, saya percaya bahwa ada sukacita malam hari ini dalam hati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bilang, tanya kiri kanan saudara, ada sukacita nggak dalam hati kamu? Saya percaya bahwa dalam hati Bapak Ibu pasti ada sukacita. Dan kita tahu bahwa sukacita yang dari Tuhan itu berbeda dengan sukacita yang daripada dunia ini. Amin. Sukacita yang dari Tuhan itu tetap, tetapi dari dunia ini hanya sementara. Baik Bapak Ibu, tidak panjang lebar lagi karena punya waktu juga. Bapak Ibu bisa melihat di depan ini ada tema dari perayaan Natal di Manasye pada malam hari ini. Temanya adalah kelahiran yang berdampak. Diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Saya bisa bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu bisa simak baik-baik. Maaf ya, saya buka masker aja ya. Yang lain tetap harus pakai masker ya. Saya buka masker karena saya bicara biar enak. Kalau pakai masker terganggu, turun naik ya. Oke. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bukan satu bangsa ya, tapi seluruh bangsa. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi
dibungkus dengan lampin, dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita melalui perantara malaikat tadi. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka, yang dikatakan malaikat kepada para gembala ini. Semuanya adalah benar, bukan suatu rekayasa, bukan suatu kebohongan, tetapi adalah suatu kebenaran. Nah, Bapak Ibu, Natal adalah kelahiran Yesus Kristus yang diakui oleh seluruh dunia, kita tahu, dan dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 25 Desember, betul nggak? Kita, lagi yang orang Kristen, pasti merayakan tanggal 25, kita tahu itu tanggal kelahirannya, kita berpikir gitu, betul? Tetapi itu tidak meredam yang namanya kemeriahan Natal, sehingga dikatakan pesan Natal itu masih tampak sampai dengan saat ini, yaitu kisah tentang kelahiran Kristus Yesus. Kelahiran Yesus sebetulnya adalah suatu sukacita besar, dikatakan firman Tuhan, bagi bangsa-bangsa. Sukacita besar bagi siapa? Bagi saudara dan saya, bagi kita semua pada malam hari ini. Jadi kelahiran Yesus itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Kristen saja atau orang-orang tertentu, tetapi dunia pun ikut sebetulnya merasakan yang namanya kelahiran Yesus dengan sukacita Natal. Walaupun saat ini kita lihat masih banyak pertentangan yang mana orang masih meragukan, masih kurang mengerti, masih mengabaikan arti Natal yang sesungguhnya. Tetapi kita tahu bahwa seluruh dunia ikut merasakan yang namanya sukacita Natal. Amin. Saudara lihat, setiap masuk bulan Desember, apa yang pertama saudara lihat? Mall-mall, betul gak? Kalau saudara pergi ke tempat mall, mulai ada pernak-pernik hiasan Natal, betul gak? Loh? Lagu-lagu Natal mulai dikumandangkan, betul gak? Gloria, banyak lagu-lagu Natal itu sudah mulai ada, sudah mulai tampil, sudah mulai digaungkan, sudah mulai didengar oleh banyak orang. Jadi seluruh dunia tahu itu bersama-sama merayakan sukacita Natal. Nah, Natal adalah suatu berkat yang dari Tuhan bagi dunia ini, berkat yang dari Tuhan bagi saudara dan saya, berkat dari Tuhan bagi orang yang percaya. Sehingga apa? Sehingga kita semua bahkan dunia ini boleh bersukacita untuk menyambut yang namanya hari Natal. Mungkin di daerah kita masih belum terlalu merasakan terlalu signifikan, khusus mungkin daerah-daerah Jawa, ya, Jakarta. Tapi kalau misalnya kita saudara liburan misalnya ke Singapura lah, nggak usah jauh, yang dekat aja Singapura. Nah itu pasti lebih kerasa sukacita Natal itu, meriahnya Natal itu lebih kerasa, betul gak? Ya kayak Pak Ayu mungkin datang kan ke sana, bukan hanya Singapura, bahkan ke luar negeri. Bahkan mungkin kalau ke Eropa saudara lebih kerasa.
Nah kalau ke Eropa tuh kerasanya anak-anak itu biasa anak sekolah minggu tuh kerasa kalau sukacita Natal tuh apa? Santa Claus, betul nggak? Santa Claus tuh datang bawa kado, ngasih oleh-oleh, ya kan untuk anak-anak. Saya ingat kalau ngomong-ngomong tentang Santa Claus, saya lahir di salah satu kota yaitu di Kalimantan Barat di Kabupaten Sambas, di Pontianak, Kabupaten Sambas. Ingat saya waktu kecil-kecil itu, opa saya, oma saya, nenek saya itu sama kakek saya itu, opa oma lah sebenarnya. Orang tua saya, biasanya itu rumah saya itu kan tinggi ya, rumah Kalimantan tuh rumah-rumah kayu kan, tinggi kan, jadi kan bawahnya itu kalau saudara parkir mobil sedan itu bisa tuh, atau mobil SRV itu bisa, itu lumayan tinggi gitu, hampir 2 meter. Nah di bawah rumah itu dibikin kayak ada bantalnya, dikasih tikar, kayak rumput-rumput gitulah, rumput-rumput kering. Jadi orang tua saya tuh taruh situ, kemudian saya disuruh nunggu situ, nunggu apa? Santa Claus nanti datang. Cerita anak kecil nih, nanti Santa Claus datang kasih kamu hadiah. Masa Santa Claus dari Eropa datangnya ke Indonesia? Bayangkan saudara, bisa nggak? Nah, tapi anak kecil dulu kan saya kecil-kecil percaya gitu. Saya nunggu nggak datang-datang sampai ketidur, tapi bangun katanya ada kado. Sebenarnya Santa Clausnya dari apa? Dari orang tua sendiri, betul nggak? Kakek nenek sendiri yang ngasih nyediain kita itu. Nah, itu ada sukacita nggak? Waktu kecil-kecil senang sekali saudara. Dapat hadiah dari Santa Claus. Nah sekarang mungkin udah hilang, anak-anak sekarang udah nggak ada kayaknya, ya. Anak-anak sekarang kayak udah nggak ada. Santa Clausnya seringkali anak sekarang tuh HP itu Santa Claus itu. Begitu bilang HP, weh Santa Claus, langsung bukan HP-nya. Sukacita itu kerasa. Kalau luar negeri ya seperti itulah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi Natal adalah berkat yang daripada Tuhan bagi dunia ini, bagi saudara dan saya. Sehingga kita boleh bersukacita menyambut yang namanya hari Natal. Nah, Natal salah satu dampak dari kelahiran, di mana kita lihat kelahiran Yesus Kristus di kota Daud 2000 tahun lebih yang lalu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apa saja sih dampak dari kelahiran Yesus Kristus ini? Apa saja dampaknya? Yang pertama, membawa sukacita yang begitu besar, ya, membawa sukacita yang begitu besar. Sukacita di sini adalah sukacita yang diberikan kepada yang pertama tentunya orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Tentunya kalau orang Kristen pasti lebih sukacitanya lebih besar, betul nggak? Betul nggak Ayu? Pasti berbeda kalau udah nyambung Natal tuh, aduh senangnya ada lagu Natal telah tiba, kayak salah ya. Itu libur telah tiba, bukan Natal telah tiba. Tapi Natal itu hari libur banyak juga. Nah, Natal itu adalah sukacita besar. Sukacita yang diberikan oleh Allah pada orang yang percaya bahwa kelahiran Kristus Yesus di kota Daud 2000 lebih tahun yang lalu. Nah, ternyata dampak dari kelahiran Kristus Yesus ini juga membawa sukacita besar bagi dunia ini, bagi orang yang tidak percaya sekalipun merasakan sukacita ini. Oleh karena itu, dengan sukacita besar yang diberikan Tuhan bagi dunia dan kita saat ini, saya mau ngajak mari kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, yaitu menerima sukacita yang daripada Tuhan pada malam hari ini. Bilang kiri kanan saudara, mau nggak kamu menerima sukacita besar daripada Tuhan? Ajak dong. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sukacita itu adalah Yesus yang menjadi sumber sukacita dalam hidup kita. Nah, ada satu lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dan terus. Jadi dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan kita hidup di dalam Tuhan. Nah, ada dua macam kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Ada dua kesempatan. Tetapi pertanyaannya, mengapa hidup ini adalah kesempatan? Mengapa? Mengapa hidup ini adalah kesempatan? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Mengapa?
Mengapa hidup ini adalah kesempatan? Karena hidup kita ini ada akhirnya. Betul nggak? Hidup kita ini ada batasnya. Alkitab mengatakan hidup manusia itu hanya 120 tahun saja di dunia ini. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan karena manusia jatuh ke dalam dosa, 70 bahkan sampai 80 tahun saja. Itu pun kalau kuat sampai 80 tahun. Yang dialami hanya kesukaran dan penderitaan. Betul nggak? Orang dari 82 tahun, 85 tahun capek nggak saudara? Capek, suruh naik tangga kayak gini mungkin mikir-mikir. Betul nggak? Kalau anak kecil kayak Arya ini tinggal lari lompat atas bawah. Coba kalau orang dari 85 tahun kayak Pak Sumadi 70 tahun suruh lompat aja. Mikir-mikir. Betul nggak? Salah-salah dengkulnya geser nanti. Kalau udah dengkul geser tuh sakitnya kayak gimana? Gak kebayang. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Berarti ada akhirnya. Kita hidup tidak selama-lamanya. Kita hidup tidak selama-lamanya. Ada batasnya. Makanya hari ini kita ada. Saudara ada. Besok belum tentu kita ada, saudara. Hari ini kita ada. Tahun depan belum tentu kita ada. Tahun depan kita ada, tahun selanjutnya pun belum tentu kita ada. Nah, salah satu, biasa kalau mau Natal itu kan atau acara-acara, istri saya tuh panggil salah satu ada teman, ya kan namanya Robi. Nah Robi anaknya baik sekali, senang kita sama Robi ngomong, ngobrol, baiklah kita udah kenal cukup lama. Nah dia suka pintar ngedandanin gitu lah. Dan kalau dia dandanin saudara, wajah orang tuh bisa kayak berubah 180 derajat. Bayangkan. Misalnya Pak Ayu nih didandan, mau kayak artis yang K-pop yang kayak gimana misalnya, bisa berubah tuh Pak. Itu mah operasi plastik Pak ya. Nah tapi dia bisa berubah. Pintar sekali cara dandannya. Tahun lalu waktu bulan Desember istri saya kan manggil datang ke rumah, dia dandan. Selalu beda. Asli sebelum dan dengan udah dandan itu berbeda sekali. Saya bilang istri saya, kok kamu cantik sekali ya, 2 kali lipat cantik daripada sebelumnya. Wah, cantik saya bukan berarti tidak cantik, tapi 2 kali lipat lebih cantik lagi tuh gitu, luar biasa. Nah, saya bukan cerita itunya. Pulang sampai ketemu Robi tahun depan lagi ya, nanti dandan. Siap Mbak Frida. Saudara mau tahu bulan berapa? Bulan Oktober kemarin. Udah gak ada lagi nafasnya. Sudah dipanggil oleh Tuhan. Ini menandakan apa? Hidup kita ada batasnya, betul nggak? Kita nggak tahu besok atau lusa. Hari ini kita ada, besok kita nggak tahu. Saudara mungkin bisa melihat kiri kanan saudara saat ini. Besok lusa belum tentu saudara bisa melihat kiri kanan saudara. Ini bukan aku nakutin, enggak. Ini kan cuma cerita, betul nggak? Kasih tahu. Betul nggak? Jadi makanya jangan sia-siakan kesempatan untuk memberikan bagi dalam hidup ini. Saudara hari ini mungkin bisa lihat kiri kanan saudara. Coba lihat kiri kanan saudara dulu. Jangan besok kiri kanan saudara salah satu kok nggak ada di mana ya? Oh nggak ada karena dia ikut Natalan, dia ada sakit mungkin. Saya berharap tahun depan kita ketemu lagi saudara. Nah tapi hidup ini ada kesempatan bagi kita. Karena kesempatan bagi kita, mari kita pergunakan kesempatan itu dengan baik. Tidak menyia-nyiakan kesempatan atau beri bagi kita dalam hidup ini. Nah maka sebenarnya hidup ini adalah kesempatan. Karena hidup ini adalah kesempatan, maka kesempatan kita untuk apa? Yang pertama, untuk bertobat. Kesempatan untuk apa saudara? Kesempatan untuk apa? Yang keras dong, 3, 2, 1. Bertobat. Kesempatan kita untuk bertobat. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 25, saya kurang jelas bacanya, nggak pakai kacamata. Dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa? Bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Berarti yang saya garisi bawah itu yang mau kasih warna merah ini, kesempatan kepada kita untuk apa? Bertobat.
Di dalam kitab 2 Petrus 3:15 katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi kesempatan kita bertobat untuk apa? Untuk kita memperoleh namanya keselamatan hidup yang kekal. Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Kita bertobat. Kita adalah manusia, saudara, manusia yang berdosa, dan kita tahu upah dosa dikatakan firman Tuhan adalah maut. Upah dosa adalah kematian yang kekal. Nah, makanya agar kita tidak masuk ke dalam kematian yang kekal, maka kita membutuhkan solusi untuk kita dapat diselamatkan. Makanya inilah kesempatannya kalau kita mau bertobat. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Bilang kiri kan saudara, bertobat selagi masih ada kesempatan. Benar loh saudara. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan berikan bagi kita. Nah, bertobat itu ada dua pengertian. Bisa bertobat dalam pengertian pertama, kita menyambut Yesus yang telah lahir ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Kita menyambut Dia di dalam hati dan hidup kita. Menerima Dia, maksud saya. Menjadikan Dia, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Pengertian pertama. Pengertian yang kedua dari bertobat ini adalah kita membuang segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Bukan meninggalkan. Saudara, kalau ini saya taruh sini, kemudian saya jalan, ketinggalan, betul kan? Saya ambil lagi enggak? Ambil lagi enggak? Sama gambaran kalau dosa, kita bilang, aku tinggalkan dosa itu. Suatu waktu bisa nggak kita balik lagi pada dosa itu? Bisa kan? Tapi kalau kita buang jauh-jauh, balik lagi nggak? Nggak ada, udah kita buang, betul nggak? Udah hilang. Jauh ke dalam tubir laut, kau membuang dosaku. Itu firman Tuhan katakan dalam sebuah lagu. Pengertian kedua adalah kita membuang jauh-jauh dosa dari hidup kita. Itu pengertian dari yang namanya bertobat. Oleh karena itu, selagi masih ada nafas, saya mau katakan, jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dan terimalah Yesus sebagai Juru Selamat hidup saudara dan menebus dosa-dosa saudara, menebus dosa-dosa kita. Dan marilah kita berjuang untuk membuang segala dosa-dosa kita. Yang kedua, kesempatan untuk apa? Untuk berbuat kebaikan atau berbuat baik. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 10, di situ firman Tuhan mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kasih iman, tetapi semua orang. 1 Timotius 5:10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik serta mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan pendeknya, mereka telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Berarti di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita pergunakan kesempatan yang diberikan bagi kita untuk kita berbuat yang namanya kebaikan. Berbuat kebaikan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada semua orang. Kita berbuat baik kepada semua orang, siapa aja? Orang yang berbuat baik kepada kita dong, Pak. Tidak sampai di situ. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita diajarkan kita berbuat baik bahkan kepada orang yang menganiaya kita pun kita harus berbuat kebaikan kepada mereka. Bahkan firman Tuhan katakan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, betul nggak? Berbeda kan? Ada hukum yang mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, betul nggak? Hutang darah dibayar dengan darah, tetapi di dalam Yesus tidak. Ketika engkau dilempar pakai batu, lempar pakai kapas. Sakit yang mana? Pakai batu, pakai kapas. Pakai batu sakit, kira pakai kapas sakit. Kalau tak coba pakai batu, sakit mana? Artinya gambar apa? Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita gampang nggak? Gampang nggak saudara? Gampang, mudah. Wong dia berbuat baik sama aku balas kebaikannya wajar, betul nggak? Tapi bisa nggak saudara melakukan kebaikan bagi orang yang menganiaya saudara? Orang yang mengecewakan, orang yang menyakiti
saudara, bisa nggak saudara berbuat kebaikan bagi dia? Inilah ajaran Yesus. Inilah ajaran Kristus. Bukan membalas balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bilang kiri kanan saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bilang kiri kanan saudara. Masalahnya Pak, orang yang sering kali nyakitkan aku, pasangan hidupku nih di sebelah kanan kiri, ku lihat dulu dong siapa. Sering kali mengecewakan aku, Pak. Firman Tuhan katakan tetap berbuat baik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kamu dianiaya, kamu difitnah, kamu dicaci maki, tetap berbuat kebaikan. Berbuat baik pada dia. Karena kalau firman Tuhan katakan kalau kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kamu, apakah upahmu? Nggak ada upahnya. Tetapi waktu kamu berdoa dan berbuat baik pada orang yang berbuat kejahatan, upahmu besar di surga. Amin saudara. Bilang dong kiri kanan saudara, upahmu besar di surga. Amin. Jadi Bapak Ibu, sukacita besar yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kan bertobat, berbuat baik, dan dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, kelahiran yang berdampak. Dampak yang pertama tadi adalah membawa sukacita besar. Yang kedua adalah mempersatukan kembali manusia dengan Allah. Mempersatukan kita kembali dengan pencipta kita itu, yaitu Allah di surga. Itu dampak daripada kelahiran Kristus atau Yesus, yaitu mempersatukan atau mempertemukan kembali manusia dengan Allah melalui seorang perantara. Perantaranya siapa? Yaitu Yesus Kristus. Allah ingin menjalin kembali persekutuan atau hubungan dengan kita manusia yang sudah terpisah. Karena apa? Karena dosa. Kita kan terpisah. Karena apa? Karena dosa. Betul gak? Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, waktu Allah menciptakan, enaknya Adam dan Hawa itu ya, waktu saya baca, enaknya mereka tidak mengalami yang namanya melalui yang namanya kelahiran gitu loh. Tapi mereka secara khusus istimewa spesial, Allah sendiri yang langsung menciptakan mereka kan. Dibentuklah dia laki-laki. Kemudian Allah menghembuskan nafas kepada jadilah dia laki-laki. Kemudian perempuan diambil dari mana? Dari mana? Dari rusuknya. Laki-laki lihat rusuknya, pegang rusuknya, hilang satu kan? Masih ada kurang satu, ya kan? Terus dekat pasangannya, sakit nggak saudara? Kalau merasa sakit, jangan itu bukan rusukku tuh Pak, bukan rusukku. Salah, enggak ya, tetap yang sakit lah, yang tepat yang dari luar. Kemudian apa? Waktu manusia diciptakan, kemudian mereka ada di dalam taman Eden, semua sudah tersedia, tidak kekurangan satu apapun. Kemudian apa? Mereka tidak mentaati satu perintah Allah, memakan buah dari pohon pengetahuan. Akhirnya apa? Waktu mereka makan, dikatakan mereka mati. Mati di sini bukan secara fisik mati, tapi hubungan mereka dengan Allah terpisah. Kenapa? Allah adalah kudus, suci, tidak bisa bersatu dengan yang namanya dosa. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Nah, sejak saat itulah turun-temurun terus manusia melakukan yang namanya dosa. Ya kan? Nah, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah ingin menjalin kembali hubungan dengan manusia. Tentunya kita tahu melalui seorang perantara. Harus ada perantara dong, harus ada yang menjembatani kita dong. Betul nggak? Harus ada yang menjembatani kita. Siapa dia? Siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, dengan kita manusia yang sudah terpisah karena dosa, caranya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita harus buka hati kita, pintu hati ini harus kita buka. Buka hati kita. Kita buka hati kita untuk apa? Untuk mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, masuk di dalam hidup kita, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hidup untuk memerantarai kita antara kita dan Allah Bapa di surga. Amin.
Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya kita membuka hati, tapi kita juga harus mengikuti yang namanya petunjuknya. Melalui apa? Melalui firman Tuhan itu Alkitab, inilah petunjuknya. Yang mana kita harus hidup dengan seturut. Seturut dengan siapa? Dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Kita harus hidup dengan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kita harus hidup seturut dengan ketetapan-ketetapannya Tuhan. Bukan hidup seturut kehendak dan semaunya kita, tetapi apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki bagi kita. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan apa? Menuruti perintahku. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang hidup tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, itu bukti bahwa orang Kristen adalah orang yang tidak mengasihi Tuhannya yang sudah menyelamatkan dan memberikan jaminan keselamatan bagi dia. Itulah orang-orang yang tidak menghargai keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus bagi dia. Makanya hidup ini adalah kesempatan untuk bertobat, berbuat baik. Yang ini kemudian adalah di mana kita menjalin hubungan kembali melalui perantaraan Yesus Kristus. Oleh karena itu tidak hanya kita buka hati kita, tetapi mari kita mau hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, yaitu mengikuti perintah-perintahnya. Waktu kita mengikuti, kita berarti bukti bahwa kita mengasihi Dia, betul kan? Kita mengasihi itu Tuhan kita, siapa? Yesus Kristus. Itu bukti bahwa kita mengasihi Dia dan melakukan perintahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya, bahkan dia menjadi Allah atau Tuhan atau manusia setengah dewa sekalipun, bahkan manusia super sekalipun, dia tidak bisa menggantikan kodratnya. Sebagai apa? Sebagai manusia berdosa. Ini manusia super nih, saudara. Saya kan suka nonton film kayak gini nih, biasanya anak nih. Saya paling suka film-film Avengers kayak gini nih. Arya senang gak Arya? Senang? Senang ya? Idolanya Arya yang mana? Yang Hulk? Waduh, nanti besar pasti mau fitness dia nih. Biar badannya kebentuk kayak gitu, nanti kayak Hulk nanti ya. Manusia super sekali pun gak ada. Kalau kehidupan nyata manusia super kayak gini mah gak ada. Emang saudara pernah lihat yang kayak gini? Ada. Saya pernah lihat saudara nyata di YouTube. Kalau nggak di bioskop filmnya, itu nyata saya lihat. Tapi keluar itu nggak nyata. Mau jadi manusia super sekalipun, nggak akan bisa. Yang namanya kodratnya sebagai manusia berdosa itu hilang tetap. Kodratnya sebagai manusia berdosa. Nah, karena manusia berdosa ini, maka kita membutuhkan perantara, kita membutuhkan penolong, kita membutuhkan seorang yang memberikan jalan bagi kita untuk mempersatukan dan mempertemukan kita kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah, karena Allah ingin menjalin hubungan dengan kita. Tapi karena dosa ini loh, membuat kita tidak bisa bersatu dengan Allah. Akhirnya apa? Melalui Kristus Yesus Tuhan inilah yang lahir di kota Daud sebagai perantara bagi kita. Di dalam Injil Yohanes pertama ayat pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti firman Allah itu menjadi manusia. Bisa nggak kalau Allah itu mau turun ke dalam dunia jadi manusia? Bisa nggak? Kalau Tuhan dia mau turun ke dalam dunia mengambil bentuk rupa dalam bentuk manusia, bisa nggak? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Kita manusia ini loh, untuk menjadi seperti Allah, menjadi seperti Tuhan nggak bisa, betul nggak? Karena kita nggak bisa buat apapun, kita tidak punya kekuatan apapun, betul? Tapi Allah yang mampu melakukan apapun. Maka turun ke dalam dunia ini, mengambil rupa dalam bentuk seorang manusia, manusia yang tidak berdosa, tetapi dibuat berdosa karena dosa-dosa kita yang ditanggung. Nah, Bapak Ibu, inilah dampak dari kelahiran Yesus.
Dia ingin mempersatukan kembali kita kepada Allah. Oleh karena itu saya katakan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Saudara mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara? Karena hanya Dia dapat memerantarai kita, menjadi perantara kita antara kita dengan Allah di surga. Hanya melalui Yesus. Jadi kesimpulannya dari firman Tuhan ini yaitu tanpa kelahiran Yesus maka tidak akan ada jalan keselamatan dan manusia tidak akan dapat sampai kepada Allah Bapa tanpa ada Yesus. Ada orang yang mengatakan kita bisa selamat dengan berbuat kebaikan. Pertanyaan saya, kebaikan seperti apa yang dapat kita lakukan untuk menjamin keselamatan kita hidup yang kekal nanti dalam kerajaan surga? Saya mau tanya, ada nggak? Seberapa banyak kita dapat berbuat kebaikan dalam satu hari? Ayo, kira-kira Pak Riono, satu hari berbuat kebaikan bisa berapa kali? Kira-kira semampunya dah pokoknya, satu hari itu berapa kali berbuat kebaikan? Paling banter berapa? Yang jelas lebih banyak dosanya daripada baiknya. Lebih banyak berbuat salahnya, dosanya daripada berbuat baiknya. Hitunglah satu hari saudara berbuat kebaikan 5 kali. Tapi dalam satu hari saudara berbuat dosa berapa kali? Berapa kali? 5 kali 5? 5 kali 25? Bahkan lebih, betul nggak? Nah, bagaimana mungkin dengan berbuat kebaikan atau berbuat baik itu akan membawa kita masuk dalam kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga? Enggak. Perbuatan baik yang kita perbuat itu adalah dampak dari kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan melalui Kristus Yesus. Makanya terus berbuat kebaikan. Makanya saya katakan keselamatan hanya melalui Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi terimalah Yesus atau kelahiran Yesus di hati Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian mengalami dampak dari kelahiran Yesus Kristus, yaitu keselamatan hidup yang kekal kepada Bapa di surga. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang berbicara tentang kelahiran yang berdampak. Oleh karena itu dampak dari kelahiran Kristus Yesus di kota Daud 2000 lebih tahun yang lalu adalah membawa suatu sukacita besar bagi kami, yang mana sukacita itu memberikan kesempatan bagi kami, kesempatan untuk kami bertobat dari segala dosa-dosa dan kejahatan kami, untuk kami hidup di dalam kebenaran Tuhan dengan menerima Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Dan kesempatan itu juga adalah untuk kami berbuat kebaikan, tetapi kebaikan tidak menjamin keselamatan, tapi kebaikan yang kami lakukan karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kami. Oleh karena itu kami juga harus melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, berbuat baik kepada sesama kami. Oleh karena itu ajarkan kami untuk mengerti, ajarkan kami untuk memahami semua ini Tuhan, bahwa dampak kelahiran Yesus membawa sukacita bagi kami pada hari ini ketika kami menerima Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Dan tidak hanya dampaknya adalah sukacita besar, tetapi dampak yang kedua adalah kami boleh dipersatukan kembali dengan Allah di surga, di mana hubungan kami yang sudah terpisah karena dosa dan kejahatan kami sebagai manusia, kami boleh dipersatukan kembali. Dulu kami sebagai manusia berusaha untuk kembali kepada Allah dengan berbagai macam cara, tetapi kami tidak berhasil. Tetapi melalui kelahiran Kristus Yesus Tuhan, kemudian kami dapat dipersatukan kembali kepada Allah Bapa di surga. Oleh karena itu biarlah dampak dari kelahiran Yesus benar-benar ada di hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, tapi Hamba percaya bahwa firman-Mu akan terus berbicara pada setiap telinga yang mendengar, hati yang terbuka, dan mata yang seluruhnya disingkapkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pertanyaan saya malam hari ini buat Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang merasa tertantang dengan firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu mau didoakan secara khusus pada malam hari ini? Angkat tanganmu di kursi, di bangku tempat Bapak Ibu duduk. Saya akan berdoa di tempat ini. Angkat tanganmu. Jika Bapak Ibu mengatakan, Tuhan, aku mau membuang segala dosa-dosaku,
Tapi aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku membutuhkan. Angkat tanganmu. Dan saya akan berdoa di tempat ini buat Bapak Ibu sekalian. Dan jikalau ada Bapak Ibu sekalian saat malam hari datang, Tuhan, terima kasih buat kelahiran yang berdampak bagiku. Dan aku baru mengerti bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup untuk memperoleh hidup yang kekal satu-satunya hanya melalui Yesus sebagai perantara pada Allah Bapa di surga. Dan Bapak Ibu mengatakan, aku mau menerima Yesus. Angkat tanganmu di bangku masing-masing. Dan saya akan berdoa pada saat malam hari ini. Terima kasih buat tangan-tangan yang sudah diangkat. Terima kasih buat hati yang sudah terbuka malam hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Bapa berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Baik yang terangkat yang mengatakan membutuhkan pertolongan kekuatan daripadamu untuk dimampukan, untuk membuang segala dosa dan kejahatan yang disimpan di dalam hati, pikiran, hidup, bahkan dilahirkan dari suatu perbuatan-perbuatan yang jahat matamu. Dan saat ini mau melepaskan pada malam hari ini, hamba berdoa Tuhan mampukan, sanggupkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga tangan-tangan yang terangkat betul-betul dilepaskan, dibebaskan dari ikatan dosa yang mengikat dalam apapun jenis dosa itu di dalam nama Yesus, sehingga diberikan kemenangan, berikan sukacita yang besar daripada Tuhan malam hari ini. Kembali Yesus lahir di hati, di pikiran, di dalam nama Yesus. Dan mau berdoa, kalau memang ada yang mengangkat tangan mengatakan aku mau menjadikan Yesus sebagai juru selamat hidupku, saat malam hari ini Tuhan melalui Roh Kudus untuk Roh Kudus pimpin hati, pikiran, perkataannya untuk dapat menerima Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup, sehingga menuntunnya untuk membawa dia datang kepada Bapa, karena Yesus sebagai perantara yang akan mempertemukan kepada Bapa di surga kelak. Oleh karena itu Tuhan berkati, dan Tuhan Yesus masuklah di dalam hatinya, di dalam hidupnya, di dalam nama Yesus Kristus. Selalu berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya bahwa kelahiran yang berdampak ini, yaitu kelahiran Yesus, lahir di hati dan pikiran dan hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Hamba berhenti berbicara. Sekali lagi hamba percaya bahwa Roh Kudus tetap berkarya. Jadi dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
Your
percaya bahwa kelahiran-Mu menerangi hati kami, menerangi pikiran kami. Dan yang terpenting Tuhan, Tuhan menebus kami dengan darah yang mahal, dengan darah yang tercurah, sehingga kami menjadi baru dan memiliki kehidupan yang baru di dalam-Mu. Pujilah nama Tuhan. Bapak Gembala akan berdoa untuk refleksi Natal. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Dengan terang lilin ini dan lampu-lampu ini, menerangi ruangan tempat ini. Tapi yang paling terpenting adalah terang-Mu Kristus, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga membawa hidup kami lebih lagi dekat dengan-Mu. Melalui refleksi Natal ini, yaitu kelahiran yang berdampak. Biar dampak dari kelahiran-Mu dalam hidup kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi dunia ini. Dengan orang-orang di sekitar kami, bahkan dunia ini melihat kami, ada terang Kristus di dalam hidup kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Yesus sudah lahir dalam dunia ini, dan Yesus lahir di hati dan di hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang Ketua Panitia Natal untuk memberikan sambutan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua yang ada di sini, karena pada kesempatan petang ini atau malam ini kita boleh merayakan perayaan Natal, dan ini semua adalah karena kemurahan Tuhan. Saya dipercayakan sebagai ketua panitia untuk acara Natal pada malam ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dan seluruh sidang semaat yang mendukung dalam doa, yang mendukung dalam segi materi maupun waktunya, sehingga acara pada kesempatan malam ini boleh berjalan dengan lancar. Dan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh kita bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita boleh bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan juga sudah melengkapi dengan cuaca yang luar biasa, tanpa hujan sama sekali. Ini semuanya adalah karena kemurahan Tuhan juga. Demikian yang perlu saya sampaikan dari saya selaku ketua panitia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan dengan secara sukarela. Dan saya minta Aster Peter untuk mempersiapkan persembahan. Saya minta Pak Melvis untuk berdoa persembahan. Mari kita sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu pada malam hari ini. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk memberikan persembahan. Namun sebelum kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, dan tangan-tangan yang belum memberi itu Tuhan memberkati pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap haleluya, amin.
surga, apa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Malam hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang memberikan sukacita besar bagi kami, sehingga sukacita yang kami terima malam hari ini boleh kami bawa keluar dari tempat ini dan kami bagikan pada orang-orang yang ada sekeliling kami, yang kami katakan bahwa Yesus hadir dalam hidup kami. Oleh karena itu pada malam hari kami bersyukur dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam ibadah perayaan Natal ini boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Semua kami percaya karena pertolongan Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama merayakan perayaan Natal ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Apapun yang dicita-citakan, apapun yang diimpikan, apapun yang diharapkan ke depannya, Tuhan yang akan menjadi sumber jawaban di dalam nama Yesus. Terima kasih juga buat semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Mari Tuhan memberkati, Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati juga panitia-panitia Natal yang ada. Tuhan pakai juga semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, buat tahun yang akan datang, yang kami masih belum dapat gambaran pasti tentang masa depan kami. Namun kami percaya, kami mau taruh masa depan kami ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena firman-Mu mengatakan bahwa masa depan kami sungguh ada di dalam Yesus. Dan masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Karena kami tahu dunia seringkali tidak memberikan harapan. Seringkali dunia memberikan harapan palsu. Tetapi Yesus memberikan harapan yang pasti bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau hanya berpegang kepada Yesus Kristus Tuhan. Apa berdoa buat sepanjang 1 tahun ke depan. Mari yang paling terpenting Tuhan berikan umur yang panjang, perlindungan yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, keberhasilan yang daripada Tuhan sepanjang 1 tahun ke depan. Sampai kami kembali dipertemukan di dalam mana kami bersama-sama melaksanakan kembali ibadah perayaan Natal kami. Untuk kami boleh bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Apa berdoa. Dan sepanjang 1 tahun ke depan, jauhkan kami dari mara bahaya, mau kecelakaan bentuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahat manusia, bahkan wabah yang sedang merebak saat ini. Tuhan jauhkan, tolak patahkan di dalam nama Yesus. Tapi Tuhan pagari kami dengan kasih dan kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Pagari kami dengan tiang awan, tiang api-Mu sebagaimana menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk sampai ke tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak berdoa menyerahkan segelantan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, harapan kami tetap ada di dalam. Dan kemudian Tuhan kami akan pulang berpisah satu sama lain. Sertai lindungi kami Tuhan hingga kami tiba ke rumah tangga kami masing-masing selamat dengan tidak kurang satu apapun. Jauhkan sekali lagi dari mara bahaya, maut, takabut, buta apapun. Di dalam nama Yesus, kirimkan malaikat-Mu yang kudus memagari, membenteng, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Dengarkanlah janji firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa berkat Tuhan turun atas kehidupan saudara yang percaya. Baik berkat oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi janji Tuhan, turun atas hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah kanan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai detik ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput